Apa sih manfaatnya menurut Dr. Evans? Manfaat carnivore diet dan kekurangannya itu apa? Kalau dari manfaatnya kurang lebih ya tadi ya. Jadi kita minimal nggak usah turunin berat badan deh. Mempertahankan berat badan tuh jadi lebih gampang. Soalnya kan tubuh orang beda-beda ya. Dengan carnivore ini jadi lebih mudah untuk mempertahankan berat badan itu sebenarnya. Itu manfaat yang saya rasakan dan jadi jarang sakit. Dan rasanya tuh seharian aktivitas tuh bener-bener tenaga tuh jadi nggak cepet habis. Rasanya ada terus tenaga. Itu yang kerasa banget. Tentu tetap tidurnya harus cukup ya. Itu paling ngaruh juga. Tidur juga penting banget, tapi dari segi katakanlah semuanya udah beres nih. Kita olahraga udah beres, tidur udah beres, stres juga bisa kita manage dengan baik. Tinggal makanan. Ini jadi salah satu hal yang bisa kita terapkan dan akan bener-bener bikin kita tuh seger. Mungkin orang kadang ngerasa, ngapain, gue segini aja udah seger kok. Cobain dulu. Mungkin Anda belum tahu. Iya, benar. Yang Anda tuh badannya harusnya enaknya tuh kayak gimana. Mungkin masih baseline yang dirasakan dengan makan junk food dan lain-lain. Tapi begitu udah nyoba, bener-bener makanan itu bagus, kualitasnya baik, itu kerasa banget bahwa oke, ini mengalahkan enaknya makan makanan junk food itu sebenarnya. Itu kalau dari manfaatnya. Kalau challenge-nya gini, kita hidup di masyarakat yang masih makannya itu bener-bener mereka nggak terlalu pikirin apa yang mereka makan. Sementara kalau di carnivore itu, saya jadi ingat ada satu kata-kata Dr. Ken Berry nih. Kan dia bilang dulu vegetarian atau vegan itu bagus. Kenapa? Karena mereka udah selangkah lebih maju dibanding orang-orang kebanyakan. Selangkah lebih majunya itu apa? Mereka udah mikirin apa yang masuk ke dalam mulut. Sebenarnya itu intinya. Kebanyakan dari masyarakat kita masih nggak mikirin apa yang masuk ke dalam mulutnya. Kekurangan dari segi kesehatannya itu, ada nggak kekurangannya? Kalau kekurangannya dari segi kesehatan, sebenarnya gini, kalau misalnya kayak carnivore gitu kan, tentu dari pengetahuan yang memang sudah established, itu kan sesuatu yang bisa aja mengubah komponen-komponen dari kolesterol kita sehingga mengakibatkan lebih tinggi resiko untuk terkena serangan jantung. Tapi sebenarnya kita mesti lebih teliti lagi hal itu. Karena banyak hal daripada daging merah yang lebih bikin serangan jantung. Contohnya? Contoh, Anda takut sama daging merah, Anda takut sama kolesterol. Tapi Anda nggak takut dengan lingkar perut yang tinggi. Itu nggak masuk akal menurut saya. Anda nggak takut dengan gula yang tinggi. Nggak takut dengan nilai HbA1c yang tiap tahun makin naik. Nggak masuk akal. Oke, katakanlah misalnya kita bisa milih biar kita lebih sehat, ya kita jaga lingkar perut kita juga jaga gula kita, HbA1c kita jangan sampai kena diabetes. Dan dari situ, misalnya kolesterol kita naik dikit, tapi hidup kita sehat, tidur kita cukup, kita rajin olahraga, ya saya pikir itu malah jadi kelebihan orang tersebut dibandingkan orang kebanyakan.